Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan mahasiswa yang saat ini tergabung di mata kuliah penyuntingan fiksi. Saya akan menyampaikan materi ini melalui video dan Anda dapat mengaksesnya. Kemudian nanti tanya jawab dapat dilakukan melalui via WhatsApp grup ya. Baik, kita akan mulai kuliah perdana ini untuk semester 4, yaitu tentang penyuntingan fiksi. Saya sudah menyampaikan juga materi ini di rencana pembelajaran semester ya, materi selama 12 kali pertemuan satu semester. Dan modul 1 adalah hakikat penyuntingan karya fiksi. Materi pada pertemuan pertama ini akan disampaikan 4 poin. Yang pertama yaitu karya fiksi, yang kedua karya fiksi dalam industri penerbitan, yang ketiga perlunya menyunting karya fiksi, dan yang keempat adalah hakikat menyunting karya fiksi. Saya Bambang Trim yang akan mengampu mata kuliah ini. Tentu mungkin kalian pernah berinteraksi juga dengan saya, dan kali ini saya sampaikan kembali. Nama saya Bambang Trimansyah dan biasa dipanggil dengan sebutan nama pena Bambang Trim. Ya, saya dosen tidak tetap di Prodi Penerbitan, dosen non ASN. Sudah mengajarkan ilmu tentang penerbitan ini sejak tahun 2000. Jadi saya pernah mengajar juga di Prodi Editing Universitas Padjadjaran dan di Prodi Penerbitan di Politeknik Negeri Jakarta. Ya, profesi saya sebagai penulis, editor, konsultan juga, trainer khusus penerbitan dan pemimpin penerbit. Karya saya sudah sangat banyak, yaitu 250 judul buku, dan karya suntingan sudah ratusan naskah. Ya, saya tidak pernah menghitungnya. Juga saya sempat terlibat dalam penyusunan regulasi sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saya masih mendampingi Kemendikbud Ristek untuk menyusun peraturan menteri di bidang perbukuan. Ya. Nah, saya juga menjadi orang pertama di Indonesia yang merintis sertifikasi penulis dan editor. Dan sekarang saya memimpin menjadi direktur ya Institut Penulis Indonesia serta LSP penulis dan editor profesional. Baik rekan-rekan, kita mulai kuliah kita ini. Saya berasumsi kalian sebenarnya sudah memahami penulisan fiksi karena ada mata kuliah penulisan fiksi di semester sebelumnya ya, di semester 2 dan semester 3. Jadi saya berasumsi kalian sudah mendapatkan pengetahuan tentang penulisan fiksi, sehingga sekarang adalah tahap lanjut menjadi penyunting fiksi. Nah, di kuliah ini ya, saya mengumpamakan ini ya, kita ini seperti ambidexter. Anda perlu mencari tulisan saya di Kompasiana yang terbaru tentang ambidexter. Ya, jadi bahasa Inggrisnya ambidexterity. Kalau bahasa Indonesianya ambidexteritas. Itu ada di kamus asing tapi tidak ada di KBBI, ambidexteritas ini. Nah, saya mau menjelaskan ambidexteritas ini untuk menyebut seseorang yang punya kemampuan mengoordinasikan tangan kiri, tangan kanan, atau kaki kiri, kaki kanan dengan sama baiknya. Jadi walaupun ada orang yang kidal, tangan kanannya juga bagus. Atau kita yang kebanyakan tangan kanannya yang aktif, tangan kirinya juga bagus. Nah, ini biasa digunakan oleh atlet, ya, sepak bola. Ronaldo, kaki kiri dan kaki kanannya sama baiknya gitu ya. Ya, bahkan kepalanya juga diatur gitu, sama baiknya koordinasinya. Nah, itu namanya orang itu namanya ambidexter, ambidexteritas. Ya, ini menarik ya. Nah, bagaimana kalau di dalam dunia literasi seperti yang kita pelajari saat ini di dunia penerbitan, saya mengumpamakan ambidexter itu justru pada 3 unsur. Yang pertama membaca,
yang kedua menulis, dan yang ketiga menyunting. Kalau kita kerucutkan 2 hal saja, menulis dan menyunting itu harus seimbang memang. Jadi jangan sampai Anda lulusan prodi penerbitan, jago menulis tapi tidak bisa menyunting. Sebaliknya, mampu menyunting tapi nggak bisa nulis. Itu anomali menurut saya. Jadi kita itu harus jadi ambidexter, orang yang punya kemampuan mengkoordinasikan dua kemampuan ya, menulis dan menyunting sekaligus. Nah, Anda bisa baca tulisan saya di Kompasiana atau di penulispro.id, situs web yang saya ampu ya. Nah, jadi pertanyaan saya sebenarnya, Anda sudah mempelajari apa dari penyuntingan naskah? Ya, selain yang tadi saya sebutkan, Anda belajar penulisan fiksi, Anda juga belajar dasar-dasar penyuntingan kan, betul ya? Semester 2 Anda belajar dasar-dasar penyuntingan, semester 3 juga mungkin belajar lagi tentang penyuntingan, sehingga saya menganggap Anda sudah memahami lebih dalam, bukan lebih dalam, memahami dasar-dasar penyuntingan. Seandainya Anda tidak bisa menjawab pertanyaan ini, itu meragukan bagi saya ya. Nah, ini pertanyaan standar untuk penyuntingan sebagai editor. Kata penyuntingan kan, kita kan menyunting, mengedit sama saja ya. Nah, apa yang Anda ketahui tentang definisi atau pengertian penyuntingan naskah? Ya, itu pertanyaan pertama saya. Anda harus sudah pasti nih. Penyuntingan adalah kan gitu ya, mendefinisikannya. Atau penyuntingan merupakan, gitu kan. Apa yang Anda ketahui tentang jenis penyuntingan? Ya, ada 2 penyuntingan itu, bahkan 3. Penyuntingan mekanis, penyuntingan substantif, dan penyuntingan piktorial, penyuntingan gambar. Anda bisa jelaskan nggak? Kemudian buku tentang penyuntingan apa yang pernah Anda baca? Nah ini tadi saya kan. Jadi celakalah, dalam tanda petik ya, celakalah Anda ketika belajar menyunting tapi tidak mau membaca. Tidak ada satupun buku editing yang saya baca. Tidak boleh beralasan saya tidak punya bukunya. Saya sering duduk nongkrong di perpustakaan Polimedia, itu banyak buku tentang penyuntingan dan penerbitan, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa asing. Bahkan buku saya pun ada di sana ya. Yang judulnya Editingpedia, yang judulnya 200 solusi editing, itu ada di sana. Jadi kalau Anda nggak baca ya udah, kita ke laut aja kan sama-sama gitu ya. Wah, Anda yang nyemplung, saya nggak gitu. Buku fiksi apa yang pernah Anda baca? Fiksi nih loh, cerpen atau novel. Saya nggak peduli mau Anda bacanya sastra kanon, sastra yang adiluhung, atau Anda baca sastra pop, model Terelie dan sebagainya gitu ya. Silakan. Yang penting Anda pernah baca fiksi. Anda tahu cerita gitu. Anda tahu kisah. Dan fiksi ini bukan puisi, bukan drama, tapi cerpen dan novel. Ya. Nah, ini pandangan Anda. Pandangan Anda, bagaimana menurut Anda prospek karir seorang penyunting atau editor itu? Ya. Ini tanda timbang-timbang nih persoalan ini. Baik, kita akan masuk kepada materi yang sebenarnya ini materi pengulangan, saya kira. Ketika Anda sudah belajar penulisan fiksi, ini pasti disinggung. Ya. Yang pertama, kita selalu mengaitkan fiksi itu sastra. Ya. Ada prinsip sastra itu yang sangat terkenal waktu saya belajar sastra di Unpad, yaitu sastra itu dulce et utile, gitu kan, bahasa Prancis. Jadi indah dan berguna. Jadi karya sastra itu ciri khasnya itu indah dan berguna. Nah, di dalam karya sastra itu ada genre namanya, genre. Genre yang umum itu ada 3, puisi, drama, dan prosa. Nah, jenis terakhir ini prosa ini, kita sering nyebutnya fiksi. Jadi agak keliru ya, dalam tanda petik agak keliru ketika orang mengatakan bahwa fiksi sama dengan sastra. Belum, bukan ya. Betul, fiksi itu bagian dari sastra, tapi tidak semua karya sastra itu fiksi. Maka puisi dan drama itu kita pinggirkan ya dalam pembahasan ini, bahwa dia bukan termasuk fiksi. Dia adalah genre atau genre tersendiri ya. Puisi punya ciri tersendiri, drama punya ciri tersendiri.
Sedangkan prosa juga punya ciri tersendiri sebagai cerita. Ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi jangan salah kaprah lagi. Maka tidak ada nanti kita kenal yang namanya penyuntingan puisi. Nggak ada. Puisi itu nggak pernah disunting. Ini salah kaprah ini sampai terbawa kepada kakak kelas kalian yang kemarin ya, yang seminar proposal itu, proposal TA. Ada yang menyunting puisi. Saya bilang, sejak kapan puisi disunting? Ya, mungkin ini kesalahan berpikir juga ya. Nah, ini harus saya luruskan dalam mata kuliah ini. Nah, kita masuk ke fiksi. Ini disebut cerita rekaan ya. Ya, kalau saya kutip dari Pak Abdul Rojak di Kamus Istilah Sastra, fiksi atau itu disebut prosa kisahan ya, yang mempunyai tokoh, alur, latar, tema, dan pusat kisahan yang dihasilkan oleh daya khayal atau imajinasi belaka. Jadi fiksi memang hasil khayalan, imajinasi. Walaupun ceritanya keseharian, dia tetap imajinasi. Walaupun ada embel-embel based on true story, dia tetap imajinasi. Ya, contohnya novel Sepatu Dahlan. Itu kan ceritanya Pak Dahlan Iskan masa kecil. Tapi karena sudah dibumbui dari alurnya, dari penokohannya, maka itu menjadi fiksi, menjadi novel, bukan lagi menjadi autobiografi atau biografi. Ya. Nah, cerita rekaan, fiksi itu banyak dipakai istilah itu ya. Cerita rekaan atau untuk fiksi atau cerkat ya. Disebutnya cerkat. Itu prosa. Ya. Jadi sama kalau kita baca buku-buku teori sastra selalu dipisahkan antara puisi, drama dan prosa. Prosa sendiri dia gitu ya. Nah, ini definisi fiksi dalam KBBI supaya kita juga makin mantap gitu ya. Oh, fiksi itu cerita gitu kan, cerita rekaan, roman, novel dan sebagainya. Roman itu istilah untuk prosa yang lebih pada materinya atau kontennya itu tentang percintaan. Ya, maka ada dulu roman picisan, ya, cerita cinta-cintaan, cinta monyet dan sebagainya itu dianggap roman picisan ya. Yang kedua, artinya rekaan, hayalan tidak berdasarkan kenyataan. Nah, ini kalau kalau awam ngomong, lu ngomong fiksi semua, itu artinya hayalan gitu ya. Bukan artinya cerita di dalam sastra. Itu kan ada ensas, itu artinya nomina dalam istilah sastra ya. Ya, kalau kalian juga harus sudah lulus baca kamus gitu ya. Ada huruf N itu apa, nomina ya, ada adjektiva, ada adverbia gitu ya. Jenis-jenis katanya ada di dalam kamus itu. Yang terakhir pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Yang kita ambil pengertian nomor 1 di KBBI. Ya. Jadi saya tegaskan lagi, ya, karya sastra ada prosa, ada fiksi, bagian dari karya sastra. Tapi beberapa pendapat juga mengatakan yang fiksi belum tentu sastra. Nah, sastra ini dianggap sesuatu yang sifatnya tadi ya, indah, berguna, bermanfaat, punya kekasan khusus gitu ya. Ya. Sehingga memang ada beberapa karya fiksi itu dianggap populer, terlalu pop gitu ya. Saya baca di media sosial banyak perdebatan terkait dengan Laskar Pelangi. Laskar Pelangi itu karya sastra atau bukan? Sebagian pihak mengatakan bukan karya sastra, itu sastra pop ya, populer gitu ya. Sebagian lagi mengatakan oke, itu sastra gitu ya. Nah, kita tidak masuk kepada dikotomi perdebatan seperti itu, tapi memang di dalam hal ini Anda perlu tahu sebagai editor ya. Ada yang disebut sastra itu siapa gitu ya. Tentu yang buatnya sastrawan. Sastrawan itu siapa? Orang yang diakui karya-karyanya mengandung nilai sastra. Kalau kita lihat di Indonesia, lihatlah 2 sayembara penulisan sastra yang paling diakui gitu ya, yang paling kredibel misalnya. DKJ, Dewan Kesenian Jakarta itu selalu setiap tahun mengadakan sayembara penulisan novel. Begitu juga yang namanya penghargaan Katulistiwa, ya, Katulistiwa Award. Itu juga memberikan karya sastra. Nah, orang-orang yang berhasil lolos di situ ya dianggap mumpuni dalam kesastraan. Kalau dulu kan ada apa ya, balai pustaka gitu ya. Balai pustaka itu dianggap sebagai kiblat atau barometer sastra.
sastra kelas tinggi. Jadi kalau nembus Balai Pustaka ya oke gitu, Anda sastrawan. Sama halnya juga dengan majalah Horizon. Kalau Anda nembus Horizon, Anda sastrawan. Ya, saya walaupun menulis buku anak, sastra anak, tapi saya belum disebut sebagai sastrawan ya, karena nggak ada yang mengakuinya kan gitu ya. Nah sekarang kan ada buku misalnya sastrawan angkatan 2000. Ya, saya tidak ada di sana ya, karena memang belum diakui sebagai sastrawan walaupun sudah menulis banyak buku. Ya, ya pertama memang saya juga tidak fokus pada penulisan sastra dan sebagainya. Nah, tapi kalau untuk mengedit sastra ya ada pengalaman gitu ya, mengedit berbagai beberapa novel dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang di dalam industri buku atau di dalam dunia kesastraan itu muncul dikotomi antara sastra adiluhung, sastra kanon, sastra yang benar-benar sastra dengan sastra prop, sastra hiburan. Sebagai editor ya kita harus siap dua-duanya. Ketika kita dihadapkan dengan karya sastra, katakanlah siapa yang disebut sastrawan saat ini, misalnya yang sangat yang sangat mumpuni, saya Seno Gumira Aji Dharma. Ya, saya mengikuti karya beliau yang namanya Cerita Silat Naga Bumi. Itu kan 1000 halaman lebih. Dan saya perhatikan editornya juga. Editornya itu Naga Bumi itu termasuk bersih ya. Hampir tidak ada salah tik di dalam Naga Bumi dan pengisahannya pun enak. Nah, cuma editornya saya lihat memang khas. Dia selalu menggabungkan kata tak. Tak itu kan dianggap singkatan dari tidak. Sehingga tak itu dia tidak dapat berdiri sendiri menurut editornya. Sehingga tak jemu, ya, tak memakai itu disatukan semua di dalam novel Naga Bumi. Itu sebagai gaya. Artinya si editor mempercayai bahwa tak itu tidak boleh berdiri sendiri. Dia harus dipisah. Dia harus disatukan ya penulisannya sebagai bentuk terikat. Nah, itu menarik ya. Jadi kita pun harus siap ketika mengedit karya sastrawan besar sampai dengan karya penulis-penulis fiksi yang dikategorikan bukan sastrawan misalnya seperti itu ya. Ya. Kemudian karya fiksi itu kita ketahui bahwa ada cerpen, ada novela, novelet. Novela-novelet ini bukan cerpen, bukan novel gitu lah. Tengah-tengah dia, ya semenjana dia. Tengah-tengah karena dari sisi ketebalannya gitu ya. Mungkin novela itu 48 halaman, tapi kalau novel sudah ratusan halaman kan gitu ya. Nah, jadi fiksi itu memang belum tentu merupakan karya bernilai sastra. Nah, soal ini sastra atau tidak itu kan klaim ya. Dan memang harus ada pendalaman ya. Apalagi kadang-kadang karya sastra yang dianggap sastra ini memang menjadi perhatian para kritikus sastra. Ya, kita dulu punya kritikus sastra yang sangat hebat yaitu Pak Habib Yasin ya. Kemudian ada juga Pak Budi Dharma dan sebagainya. Nah, sekarang kita melahirkan lagi generasi-generasi sastrawan berikut kritikus sastra. Jadi sastra itu harus dikritik gitu kan, ya, sehingga karya itu menjadi lebih baik. Ya. Nah, dulu di Indonesia ada yang tadi saya sebutkan, ada roman picisan, itu yang mungkin disebut sastra pop. Itu terkenal di Medan itu, roman Medan. Jadi Medan itu salah satu kota yang menjadi barometer perbukuan pada masa penjajahan dulu, zaman Belanda. Ya. Ada Medan, ada Surabaya, termasuk Bandung. Ya, kalau Jakarta malah tidak sehebat 3 kota ini dalam perbukuannya. Nah, Medan itu punya punya industri buku roman namanya yang sampai diekspor ke Singapura dan Malaysia karena sama-sama berbahasa Melayu kan. Dan kita ketahui salah seorang penulis roman yang berasal dari Medan itu adalah Buya Hamka. Ya, Buya Hamka awalnya adalah penulis roman gitu ya. Nah, jadi itu mengapa beliau menciptakan tenggelamnya kapal Panderwick ya dan sebagainya itu. Itu buah dari ketekunan beliau mendalami fiksi gitu ya. Baik. Tapi sastra pop itu saya katakan tadi picisan ini karena remeh-temeh yang dibahas itu ya. Ya, bahkan ada yang cenderung vulgar. Nah, sastra pop ya tentu tidak sama dengan sastra picisan gitu.
Ya, karena ada orang juga, "Wah, ini nggak sastra," tapi si penulisnya bilang, "Biar aja nggak sastra, yang penting kan laku, bestseller. Anda sastra tapi nggak laku, saya bukan sastra tapi laku." Perdebatannya makin tajam kalau udah ke soal itu ya. Nah, jadi fiksi, ini saya kutip bukunya Pak Burhan Nurgiantoro. Anda sebaiknya tadi ya, saya bilang harus seimbang lah. Membaca itu harus hebat juga. Di perpustakaan kita itu ada bukunya Pak Burhan ini. Judulnya Teori Pengkajian Fiksi, diterbitkan oleh UGM Press. Jadi Pak Burhan ini buku-bukunya termasuk menjadi rujukan saya dalam mengulas atau mempelajari karya sastra. Nah, jadi fiksi adalah karya naratif. Naratif di situ artinya bersifat kisahan. Kalau Anda mendengar istilah narasi, berarti itu berkisah kan gitu ya. Yang isinya tidak menyaran pada kebenaran sejarah. Itu menurut Abraham dia kutip. Jadi tidak menyaran pada kebenaran sejarah, tidak merujuk pada kebenaran sejarah. Oh, bagaimana kalau fiksinya sejarah? Nah, ini berbeda lagi. Ya, dia ada latar sejarah. Ya seperti novel Naga Bumi itu latar zaman apa itu ya? Zaman kerajaan di Indonesia itu diangkat oleh Seno Gumira. Dan Naga Bumi itu menggunakan rujukan daftar pustaka yang luar biasa banyak, gitu. Catatan kaki yang luar biasa banyak. Gitu ya. Karena dia merujuk pada sejarah, tapi sebenarnya itu fiksi. Ya, ada pendekar tanpa nama itu adalah fiksi. Ya, rekaan dari Seno Gumira. Nah, karya fiksi menyaran pada suatu karya yang menceritakan sesuatu yang bersifat terkaan. Hayalan, sesuatu yang tidak ada dan terjadi sungguh-sungguh sehingga tidak perlu dicari kebenarannya pada dunia nyata. Nah, itu menurut Pak Burhan. Jadi fiksi itu udah jelas lah hayalan, imajinasi. Oh, tapi kayaknya ceritanya mirip-mirip. Nah, makanya ada yang namanya disclaimer biasanya penulis itu. Ya, apabila terjadi kesamaan tokoh, tempat, peristiwa, alur dalam cerita ini, itu hanya kebetulan belaka. Ya, tapi pada perkembangannya kan ada yang namanya based on true story. Ya, bahkan uh, ada novel, kalau nggak salah judulnya In Cold Blood ya, itu cerita tentang pembunuhan satu keluarga di Texas. Nah, si penulisnya mengatakan novel itu adalah novel non-fiksi, non-fiction novel. Karena apa? Karena diambil dari kisah nyata, merupakan riset, ya. Si penulisnya mewawancarai tetangga si korban, mewawancarai pembunuhnya, dia bikin novel. Dan mengatakan itu non-fiction novel. Ya. Jadi lawannya fiksi memang non-fiksi. Non-fiksi itu arti bukan hayalan. Cuman aja kita bingung. Ini novel, non-fiction novel. Novel yang bukan hayalan. Ya benar juga dia gitu ya, karena dia ambilnya. Tapi kenapa jadi novel kan gitu? Karena dia menggunakan unsur pengisahan ya yang dikonstruksi dari kisah pembunuhan tadi gitu. Ya, ini bukunya Pak Burhan Nurgiantoro. Coba Anda cari dan baca sebagai apa ya, pelengkap ya. Rasanya tak lengkap kalau Anda ingin menjadi penyunting fiksi tapi tidak paham fiksi itu apa. Ya, tidak paham fiksi itu apa. Jadi menyunting karya fiksi memerlukan pengetahuan, keterampilan dan sikap tersendiri. Anda akan memasuki wilayah imajinasi dan kreativitas yang diramu ke dalam teks. Ya, itu kadang-kadang penulis fiksi itu yang saya alami kadang-kadang sambil mengedit kan sambil membaca tuh. Ya, dia lupa dengan editannya saking asiknya dengan fiksi itu. Dia larut dalam cerita fiksi itu. Ya, bayangkan kalau Anda membaca kisah-kisah yang memang tukang cerita. Dalam tanda petik tukang cerita ini memang hebat sekali bercerita. Contohnya generasi sekarang ada Dewi D ya, Dewi Lestari. Kalau kalau baca novelnya kan menarik gitu ya. Apalagi yang sekarang yang Rapi Jali itu menarik gitu ya. Orang sampai tersesat dalam tanda petik ya. Aroma Karsa itu bagus-bagus ya. Ya, Anda juga mungkin suka dengan Andrea Hirata ya. Dia juga tukang cerita kan gitu. Afwadi.
Siapa lagi? Terelie. Nah, Terelie itu tukang cerita gitu. Banyak orang yang tersihir dengan cerita-cerita Terelie, walaupun yang lain mengatakan itu bukan sastra, itu pop itu, sastra pop ya. Nah, tapi kan para penggemar Terelie tidak peduli itu. Yang penting mereka baca dapat cerita gitu. Nah, kita juga bisa lihat apakah J.K. Rowling itu sastrawan kan gitu ya. Nah, tapi dia diakui ya Harry Potter itu, dan tidak mudah membuat novel seperti Harry Potter walaupun awalnya dia banyak ditolak oleh penerbit karena dianggap aneh ceritanya. Nah, sebagai editor tentu editor fiksi ini menarik karena Anda ikut-ikut apa ya, tersiram dengan aroma fiksinya mereka ya. Dan kalau di dalam dunia penulisan itu kalau mau jadi terkenal ya jadilah penulis fiksi. Kalau mau populer, kalau non fiksi jarang bisa terkenal itu. Dan ketika Anda ikut ikut mengedit fiksi ya paling tidak Anda merasa bangga gitu ya, telah mengantarkan seorang penulis yang bertalenta menjadi seorang pesohor. Walaupun ya Anda sebagai editor tidak dikenal. Ya, coba saya tanya sekarang siapa editornya Laskar Pelangi? Nggak ada yang tahu. Ya, siapa editornya Dewi Lestari? Nggak ada yang tahu. Ya, editornya juga seorang penulis sebenarnya gitu ya. Ada beberapa karya Dewi D memang diedit oleh para editor yang sudah terkenal. Misalnya contoh nih saya sebut ada nama Hermawan Aksan. Hermawan Aksan ini mengedit beberapa naskahnya Dewi Lestari. Hermawan Aksan itu wartawan di Tribun di Bandung, tapi dia juga penulis ya. Dia juga juga penulis karya sastra gitu ya. Nah, ini menarik kan? Itu yang tadi saya bilang ambidexter itu terjadi kan. Dia penulis tapi dia editor. Dia editor tapi dia penulis. Mungkin ya mungkin lah. Wah, kenapa nggak mungkin kan? Itu dua keterampilan yang saling mendukung, saling menopang. Ya, baik. Kita masuk ke materi penulisan kreatif. Nah, ini juga kalau Anda dengar-dengar istilah creative writing itu selalu dihubungkan dengan fiksi biasanya gitu ya. Tapi ada juga yang dihubungkan dengan puisi, drama. Tapi ada juga penulisan kreatif yang dihubungkan dengan non fiksi. Ya, iklan, copywriting itu adalah karya kreatif, ya. Jadi unsur pengisahan, misalnya kita bikin buku tentang bisnis tapi pakai storytelling itu adalah karya kreatif, ya. Yang cirinya menggunakan bahasa sastra dan imajinasi juga digunakan ya. Nah, itu jadi kalau saya sengaja masukkan materi ini supaya Anda tidak bingung ya. Ada yang namanya creative writing, itu apakah penulisan fiksi? Iya, bisa disebut. Apakah penulisan puisi juga? Iya. Apakah penulisan non fiksi? Boleh jadi. Ya, dengan unsur kreativitas, maka dia disebut sebagai creative writing. Ya. Nah, ini kembali saya tegaskan tadi ya, walaupun ada yang beranggapan bahwa fiksi itu termasuk puisi. Ya, memang di dalam sekarang itu kita menghadapi genre yang macam-macam gitu ya, aneh-aneh. Bukan aneh-aneh lah, mungkin pengembangan ya. Dulu ada yang namanya prosa liris. Prosa liris itu Linus Suryadi yang membuatnya. Prosa liris ini prosa berwajah puisi gitu ya. Prosa berwajah puisi gitu ya. Jadi cerita tapi dipuisikan. Nah, ini bagaimana bentuknya? Ini genre apa gitu ya. Dan ada lagi Denny J.A. membuat puisi esai gitu kan. Esai kan non fiksi gitu ya. Biasa kita kenal. Oh, puisi jadi esai gitu kan. Nah, ini perkembangan saja menurut saya. Tapi yang pasti kita ya saya apa sangat tegas membedakan fiksi dengan puisi gitu. Salah satu ketegasan itu adalah bahwa fiksi dapat diedit, puisi tidak dapat diedit. Fiksi ya seperti Anda ya saya menyarankan Anda menonton film Genius yang menampilkan editor bernama Maxwell Perkins. Max Perkins ini adalah editor pada tahun 1900-an pertengahan itu ya, yang sangat terkenal di Amerika ya, yang melahirkan bukan melahirkan lah, yang mendampingi para penulis besar seperti Ernest Hemingway, Thomas Wolfe ya.
dia mengantarkan karya mereka menjadi karya yang mendunia. Nah, di dalam film Genius itu diperlihatkan bagaimana Perkins mengedit buku kedua dari Thomas Wolfe yang ditulis sampai 5.000 halaman. Dan Perkins menghabisi banyak sekali halaman-halaman di dalam buku itu dan berdebat dengan Wolfe ya pada saat itu. Nah, ini kan uh, menunjukkan bagaimana novel itu diedit oleh Perkins dengan begitu apa ya, dengan begitu intensnya ya. Intervensi Perkins cukup kuat di dalam karya itu. Nah, itu tidak dapat dilakukan di puisi ya. Meskipun HB Yasin katakan waktu di Balai Pustaka, iya termasuk dia yang menemukan, katakan ya, konon dia yang menemukan bakatnya Chairil Anwar. Tapi tentu Yasin tidak bisa mengedit puisinya Chairil, yang bisa menilai, mengkritik. Nah itu puisi itu hanya bisa dinilai, dikritik, dipilih oleh editor yang diterbitkan. Puisi yang tidak kuat ditolak. Begitu juga Sultan Takdir. Sultan Takdir kan kemudian dia menjadi redaktur majalah Panji Pustaka di Balai Pustaka itu. Dia kemudian membuat rubrik sendiri ya, memajukan kesusastraan Indonesia gitu kan. Dan kemudian dia buat tulisan berseri 11 seri itu dia menulis bagaimana cara menulis puisi yang baik. Kenapa? Karena STA menerima banyak sekali puisi di Balai Pustaka yang menurut dia tidak layak. Jadi hanya bisa dinilai tidak layak. Nggak mungkin, kan gini ya kalau ceritanya. Ada novel, bagus nih. Ya, seperti tadi sama Perkins dirombak, dipermak gitu supaya bagus. Tapi kalau puisi nggak bisa. Puisi ya nilainya ini bisa dimuat atau enggak gitu kan. Ini bagus atau enggak. Puisi itu dikembalikan kepada penulisnya untuk diedit. Jadi kita tidak bisa menulis mengedit puisi. Maka kalau ada materi penyuntingan puisi nggak mungkin, ya disunting secara mekanis nggak mungkin, disunting secara substantif nggak mungkin. Kita nggak ada hak sebagai editor merombak puisi gitu. Itu adalah hak dari penulisnya gitu ya. Ya itu. Nah, prosa di sini juga saya perlu tekankan, istilah prosa ini juga berkembang, bukan hanya fiksi. Maka kita nyebutnya sering prosa fiksi. Karena prosa juga termasuk karya non fiksi. Jadi essay itu termasuk prosa. Feature, ya feature itu kan berita yang dinarasikan, itu termasuk prosa. Ya, jadi kalau kita mau menyebut prosa sama dengan fiksi, ya itu prosa fiksi, ya. Ya, prosa tidak terlalu identik dengan fiksi, bisa juga non fiksi. Itu pendapat lain juga, yang saya terima juga ya. Ya memang prosa itu kan berkisah ya. Kadang-kadang di essay itu kita bisa berkisah. Kalau bacanya esainya Mahmud Junaidi ini tokoh jurnalistik ya, yang tahun 80-an lah. Nah, beliau itu menulis esai itu kayak bercerita, ya. Nah, itu disebut prosa juga, ya. Nah, prosa fiksi tadi sekali lagi tidak dapat disamakan dengan genre puisi karena dari segi konvensi penulisan memang berbeda, ya. Tapi kalau ada puisi berwajah prosa atau prosa menggunakan bahasa puitis, ya. Nah, itu mungkin perbedaannya jadi kabur gitu. Itu makanya bingung kita kalau ada prosa isinya puisi, puisi isinya prosa gitu kan. Ya, tapi yang pasti kalau dihadapkan pada puisi tentu kita tidak dapat mengeditnya kecuali penulisnya. Ya. Maka kuliah ini lebih fokus kepada cerpen dan novel. Dan Anda nanti saya bawa untuk awal itu mengedit cerita anak dulu yang sederhana, tapi bukan artinya cerita anak itu lebih mudah daripada cerita orang dewasa. Cerita anak itu malah lebih sulit kadang-kadang. Ya. Nah ini kembali lagi nih, apakah puisi dapat disebut fiksi? Ya, pendapat umum menyatakan puisi termasuk ke dalam karya fiksi. Ini umum loh, ya. Bahkan kemarin ada perdebatan juga saya di pusat perbukuan. Nah, fiksi itu termasuk ya puisi. Tapi kalau saya tanya sama dosen saya di Unpad, ya beliau juga menyatakan memang ada dua pemikiran ini gitu kan. Tapi saya tegas lah, fiksi itu bukan puisi, ya. Fiksi ya cerita. Cerita itu adalah cerpen dan novel atau novela, ya. Nah, kalau kita lihat definisi-definisi sebelumnya menguatkan bahwa fiksi adalah cerita rekaan, ya.
puisi bukan tergolong fiksi, ya. Jadi mengerucut pada unsur-unsur fiksi. Di sisi lain, puisi memiliki kekebalan diplomatik. Nah, ini juga yang saya katakan tadi. Loh, mengapa puisi tidak bisa diedit? Karena dia ada lisensia poetica namanya. Lisensia poetica itu ya lisensi puitis, tidak boleh diedit, tidak boleh diubah. Walaupun dia salah menggunakan kata baku. Dia keliru menggunakan, dalam tandangan kita ya, keliru menggunakan tanda baca. Ya suka-suka penulisnya. Karena dia punya lisensi puitis, ya. Kebebasan dalam mengubah atau mengabaikan kaidah bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Dia nggak mau dia ngikut kaidah ke bahasa Indonesia PUEB, ya, KBBI, gitu ya. Gitu. Nah, di sastra juga kita lebih longgar sebenarnya, ya, rekan-rekan. Anda jangan apa ya, saklek ya, taklid gitu untuk mengedit karya sastra dengan kaidah kebahasaan. Karena nanti kita juga mempelajari namanya penyimpangan bahasa. Penyimpangan yang bisa dimaklumi, ditoleransi oleh editor dengan alasan tertentu dari penulisnya, gitu ya. Coba lihat itu Roddell. Roddell itu penulis buku anak dari Skotlandia ya, di Inggris. Dia sering menciptakan kata-kata baru di dalam novelnya itu. Yang kemudian malah kata-kata baru itu masuk ke kamus. Ya, ada itu dia menyebut orang orang kerdil itu apa gitu ya, opudonpu gitu ya misalnya. Kata itu diambil gitu. Nah, itu kan salah satu penyimpangan bahasa. Artinya dia tidak, malah dia menciptakan bahasa sendiri di dalam novel-novelnya. Ya. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaan penegas. Apakah puisi dapat diedit? Ya, dengan lisensia poetica, lisensi puitis, puisi tidak dapat diedit. Kan nanti kalau kalian bikin TA itu jangan ada pengeditan puisi, penyuntingan puisi, udah salah kaprah itu. Ya, yang hanya kalian bisa edit ya cerita. Ya, oh drama bisa diedit, drama karena cerita juga. Ya, tapi walau dia bukan termasuk fiksi, ya bisa diedit. Hanya drama itu kan teksnya berupa dialog banyaknya ya. Nah, jadi pelanggaran terhadap kaidah bahasa mengandung makna tersendiri di dalam puisi. Makanya orang nulis puisi juga nggak bisa sembarangan dia. Ya, ya kalau ada kata seenaknya tadi, dia ada apa? Ada ilmunya menulis puisi ini. Nah, jadi kita ketika menerima naskah puisi untuk diterbitkan, ya tugas kita lebih kepada seorang kurator gitu ya, untuk melakukan kurasi, memilih puisi mana yang layak gitu ya. Kita tidak dapat mengeditnya. Wah, ini katanya diganti nih, judulnya sebaiknya ini nggak bisa gitu ya. Nah, jadi penyuntingan fiksi pada mata kuliah ini menafikan puisi sebagai karya yang perlu diedit sebelum diterbitkan. Hanya saya memasukkan satu materi tentang bagaimana kita menilainya saja gitu ya, menilainya saja. Dan ini perlu keahlian khusus, latar belakang keilmuan khusus terkait dengan kemampuan untuk mengurasi puisi ya. Nah, jadi fokus penyuntingan fiksi di semester 4 ini Anda akan mempelajari dan mendalami perihal penyuntingan cerpen dan novel ya. Novelet juga ya. Anda perlu memahami fiksi sebagai cerita rekaan yang tidak benar-benar terjadi, walaupun ada fiksi yang didasarkan pada kisah nyata atau kisah sejarah. Ya, jadi ada pembelokan yang dilakukan oleh penulisnya. Kalau bahasa anak muda sekarang ya misalnya ceritanya yang tadinya nggak lebay jadi lebay gitu ya. Padahal aslinya nggak lebay. Ya, itu. Nah, jadi ada cerita pendek ya. Ini saya kutip dari pernyataannya Pak Burhan. Cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk. Ya kalau Anda duduk itu berapa menit kira-kira? Oh, 30 menit ya. Oh, 2 jam bisa. Jadi duduk di sofa baca novel selesai, baca cerita pendek selesai gitu ya. Ya. Nah, itu cerita pendek banyak ada di koran-koran. Itu memang singkat, ringkas. Novel, nah ini beda. Novel adalah sebuah karya fiksi menawarkan sebuah dunia. Jadi dia utuh gitu ya. Ya novel itu. Bisa dari ceritanya dari orang lahir sampai meninggal. Ya, dari kecil sampai besar gitu ya. Dunia yang berisi model kehidupan yang diidealkan, dunia imajiner
yang dibangun melalui unsur intrinsiknya. Ada intrinsik yang lengkap di situ, ada peristiwa, plot, tokoh, latar, sudut pandang, dan lain-lain, yang kesemuanya tentu saja juga bersifat imajiner. Gampangnya novel lebih panjang dari cerpen itu aja. Menyajikan satu dunia yang lebih utuh daripada cerpen. Cerpen bisa saja ada cerpen yang ceritanya cuma di satu tempat aja bisa gitu loh. Ya, kalau novel dia mungkin berganti-ganti tempat, latar dan sebagainya. Dan ada urutan waktu atau flashback ya, itu novel. Nah, editor ya jelas mutlak editor fiksi itu harus paham unsur intrinsik yang ada di karya fiksi. Karena ini yang dieditnya itu ini, ya. Dia mengedit unsur intrinsik, ya. Kalau misalnya tadi saya cerita Perkins mengedit 5.000 naskah Thomas Wolfe menjadi lebih ringkas gitu ya. Itu utamanya dia lakukan adalah mengedit alur. Alurnya itu yang tadi bertele-tele dipotong, ya. Nah, Nah, ini unsur intrinsik adalah Anda sudah tahu pasti ya, unsur yang membangun karya sastra atau karya fiksi, ya, yaitu temanya apa nih? Kalau dulu Siti Nurbaya, oh temanya kawin paksa kan gitu-gitu ya. Temanya sosial budaya banyak itu di dalam novel-novelnya Pujangga Baru itu. Kemudian latar dan setting, ini bisa berarti tempat, bisa berarti waktu, bisa berarti suasana. Tokoh dan penokohan beda. Tokoh itu dilihat dari nama, asal-usul, unsur fisik. Penokohan dilihat dari sifatnya yang sering disebut perwatakan. Jadi si penulis fiksi ini memberi perwatakan kepada tokohnya sebagaimana yang dia inginkan kan gitu ya. Alur plot jalan cerita ya, dia bisa panjang, dia bisa bertele-tele, dia bisa cepat, dia bisa berbalik ke masa lalu, berlempar ke masa depan, itu terserah penulisnya. Ya. Sudut pandang ada dua yang digunakan, biasanya sudut pandang orang pertama, aku, saya, sudut pandang orang ketiga, diaan gitu ya. Dan yang paling penting dalam karya fiksi adalah amanat, ya, pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Jadi fiksi jelas berbeda dengan non-fiksi. Ya, fiksi bukan realitas, bukan kejadian sebenarnya. Kadang-kadang kejadian itu sama sekali tidak ada, hanya imajinasi. Dan sifat yang kedua belum pernah atau tidak mungkin. Ya, jadi fiksi itu memberi peluang kisah-kisah yang belum terjadi, sehingga kadang tiba-tiba terjadi gitu ya, terwujud itu menjadi satu apa ya, satu bukti bahwa imajinasi manusia itu bisa ke depan. Misalnya ada dulu novel tentang bagaimana perjalanan ke bawah laut gitu ya, sampai sekian mil. Ya sekarang bisa dilakukan. Ya terbang, perjalanan terbang ke angkasa sekarang bisa dilakukan. Jadi fiksi itu kadang-kadang menggambarkan masa depan yang kemudian tiba-tiba terjadi gitu ya. Kemudian bahasa sastra. Fiksi menggunakan yang disebut bahasa sastra. Ini nanti kita dalami lagi dalam kuliah selanjutnya ya. Nah, jadi konkretnya penyuntingan fiksi memberi perhatian lebih pada perbaikan unsur intrinsik. Jadi kalau dia lemah, diperbaiki. Nah, kalau ada yang keliru, diperbaiki. Ya. Anda kan tahu ya penyuntingan itu ada penyuntingan mekanis misalnya. Itu ada penyuntingan konsistensi, penyuntingan bahasa, penyuntingan gaya, style. Ada lagi penyuntingan data dan fakta. Oh, dalam fiksi ada data dan fakta. Ya ada. Ya, kita nggak bisa menafikan itu karena misalnya Anda ada penulis menggunakan setting Paris gitu ya, Menara Eiffel. Kalau tiba-tiba berdasarkan data dan faktanya tidak sesuai, berarti fiksi ini ngarang-ngarang betul gitu ya. Dia nggak pernah ke sana, dia tidak melakukan riset misalnya. Nah, itu harus harus klop ya antara dunia nyata dengan setting yang dia harus klop gitu ya. Nah, itu sebabnya Anda harus memahami betul ilmu sastra sebelum menjadi penyunting karya sastra atau karya fiksi ini gitu ya. Nah, kita bahas sedikit tentang industri buku fiksi ya. Ini industri ini berkembang sejak lama, apalagi sebelum adanya televisi ya. Ketika ada televisi, mulai ada saingan fiksi nih, film. Ya.
saingan novel, cerpen itu film. Tapi sebelum itu meledak. Nah, sampai sekarang masih ada industri fiksi. Orang masih senang baca fiksi dan ada sastra yang atau fiksi kita sebut ya, fiksi digital kan. Adanya beberapa aplikasi seperti Storyal gitu ya, Webtoon, apalagi itu. Banyak sekarang anak-anak muda itu senangnya ke sana bikin novelnya. Ya, disebut sebagai fiksi digital atau sastra digital. Jadi dia sudah berkembang terus. Tapi buku cetak bagaimana? Masih karya fiksi ya. Jadi masih menjadi andalan industri buku. Orang tuh senang bercerita dan orang tuh senang baca baca cerita sesuai dengan zamannya. Pada zaman saya ada cerita Lupus, wah itu luar biasa. Terbitan Lupus tuh ditunggu oleh remaja seluruh Indonesia. Ya, kalau sekarang ya mungkin Terelie kan gitu ya yang bisa mengimbanginya. Nah, karya fiksi itu ditempatkan sebagai hiburan dan juga informasi. Nah, di sini bersaing antara karya sastra dan karya sastra pop. Ada buku N. Hadini, ada bukunya Pak Ahmad Tohari, ya, Ambanya eh, Mbak Lasmi Pamuncak misalnya kan, ada Leila Eskudori, Laut ya, Laut Bercerita, nah itu bersaing gitu ya dengan ya Terelie, ya Andra Hirata, ya, ada lagi Eka Kurniawan, nah sebagainya. Gitu ya. Nah ini yang tadi saya cerita, ledakan lupus tahun 80-an ya, sehingga awal 90-an. Ini Hilman Hariwijaya yang kemudian juga uh, mengajak rekan-rekannya seperti Mas Boim Libon untuk menulis gitu ya, menulis seri lupus. Ada lupus remaja, ada lupus kecil. Dan ini meledak pada masanya itu, ya, sangat bestseller. Nah, demam Terelia juga terjadi kan. Terelia produktif sekali menghasilkan novel dan ini banyak menyihir banyak orang ya terutama remaja, kaum ibu gitu ya, senang sekali dengan membaca karyanya Terelie. Nah, ini industri ya, kita bisa lihat ya. Fiksi anak. Nah, kalau dibilang salah satu yang sangat berhasil itu adalah KKPK, kecil-kecil punya karya. Jadi anak kecil bikin naskah untuk sesama mereka, dibukukan oleh Mizan. Ini menjadi satu terobosan gitu ya. Dan penerbitan fiksi anak ini memang menguntungkan, ya, menguntungkan dan dianggap sebagai apa ya penopang industri buku. Jadi nomor satu penjualan buku di toko buku, kata kita sebut saja Gramedia itu fiksi anak memang, ya buku cerita anak. Baik, saya bicara kompetensi sekarang. Nah, Anda mengukur diri Anda sendiri, assessment kompetensi penyunting fiksi, yaitu pertama Anda harus mampu memahami perbedaan antar genre nantinya. Apalagi ini, nanti kita lihat ya, fiksi itu ada genre misteri, ada genre percintaan, ada genre horor, ya seperti yang dibuat oleh Risa, ya Risa Saraswati itu membuat buku-buku tentang novel tentang horor kan gitu. Dia ada alirannya ya. Dulu ada Margate gitu ya, membuat novel percintaan, tapi latar belakangnya misalnya kedokteran gitu, sama dengan Mirawi. Macam-macam itu ya. Jadi genre itu terus berkembang. Ada detektif seperti Agatha Christie. Kemudian Anda mampu menguraikan, menganalisis dan menilai unsur intrinsik fiksi. Oh, ini yang tokohnya ini, penokohannya ini. Pasti Anda bikin ceritakan alurnya begini, latarnya ini kelemahannya ini nih, gitu ya. Anda mampu menggunakan bahasa sastra, bahasa yang menarik lah. Bahasa sastra itu bahasa yang indah. Apakah bahasa Indonesia baku bisa disastrakan? Ya bisa saja. Ya, kalau Anda lihat film-film Roma Irama kan itu bahasanya Indonesia baku banget gitu ya. Ya, tapi cerita kan gitu. Mampu memahami tren dalam penulisan fiksi serta genre yang berkembang. Tren nih, trennya ke arah mana nih? Dulu ada yang namanya chick lit, ya. Eh, ada yang namanya teen lit, nah, sekarang berkembang lagi macam-macam. Ya, ini intinya Anda harus sering main-main ke toko buku, ya sebagai editor. Anda mengamati kecenderungan di baik di Indonesia maupun di dunia, gitu. Apa yang terjadi dengan karya fiksi? Kompetensi tambahannya sebagai editor, kemampuan berkomunikasi ya. Jadi penulis fiksi umumnya sastrawan, tapi juga bisa jadi bukan
sastrawan. Dia unik gitu, ya, dari sisi sikap, sifat gitu ya. Nah, penyunting harus berkomunikasi secara baik dengan para penulis ini ya. Ya seniman lah namanya, nyeni gitu ya, nyeniman gitu ya. Dia agak unik gitu. Kemudian Anda perlu kemampuan menulis tadi ya. Salah satunya sinopsis, jalan cerita. Ya, kadang-kadang mungkin penulis tidak sempat membuat sinopsis, Anda dapat membantu ya. Terutama untuk yang cover belakang. Nanti kita sebut itu sebagai unsur parateks ya. Menulis resensi atau esai. Anda juga perlu nih kemampuan menulis resensi untuk karya fiksi, untuk menajamkan intuisi Anda terhadap unsur intrinsik itu saja sih. Termasuk esai. Ya syukur-syukur Anda bisa mengkritik gitu sebagai editor. Nah, bagaimana prospek penyuntingan fiksi? Sudah saya sampaikan tadi, proses di industrinya lagi terus-terus berkembang, bukan lagi berkembang. Ya, buku fiksi memang kagak ada matinya gitu. Dia tetap menjadi andalan industri penerbitan yang menyasar berbagai kelompok pembaca. Anda boleh fokus, saya mau fiksi anak saja Pak Bambang, remaja gitu, atau dewasa. Dan atau masuk ke fiksi digital menjadi editornya di Storyal dan sebagainya gitu ya. Nah, ini menarik gitu ya ke depan itu. Jadi nggak mungkin fiksi itu hilang, nggak mungkin. Nggak mungkin orang udah nggak suka lagi sama cerita, nggak mungkin. Masih berkembang terus. Satu konsekuensi yang harus Anda pahami bahwa Anda bekerja di balik layar. Anda nggak ikut-ikutan terkenal biasanya, kecuali dikenalkan. Perkins itu di balik layar, tapi dia terkenal kemudian ya, karena dibicarakan, dibincangkan orang bahwa dia hebat gitu ya. Nah, gempita sebuah karya fiksi tidak lantas melambungkan editornya. Anda sebagai penyunting fiksi hanya disebut tokoh di balik layar dari sebuah kesuksesan yang bernama fiksi. Namun jelas pekerjaan Anda itu lebih hebat gitu ya, bermakna gitu ya. Ya saya kadang-kadang penulis juga tidak mau mengenalkan editornya gitu ya. Tapi ada juga penulis yang mengenalkan editornya gitu ya. Wah, ini editor saya nih. Dia berjasa nih gitu ya. Nah, talenta dan akuisisi. Anda akan dicap sebagai penyunting fiksi yang hebat manakala mampu menemukan penulis baru bertalenta. Jadi kalau kita editor, wah itu Terelie bagus nih, Andrea Hirata bagus, bagaimana kalau kita kejar untuk nulis di penerbit kita? Bagi saya sih itu nggak hebat. Yang hebat itu Anda melahirkan Andrea Hirata dan Terelie yang baru, gitu ya. Kemudian pekerjaan perdana penyunting naskah dimulai dari akuisisi dan menilai talenta. Ya jelas. Itu makanya banyak editor sekarang mantengin medsos gitu lihat ya. Ya kasus layangan putus lah gitu ya. Itu kan curhatnya seorang seorang istri misalnya gitu di media sosial. Kemudian diramu menjadi fiksi kan gitu ya. Diramu menjadi fiksi. Itu karena editornya lihat wah ini viral gitu ya. Wah ini menarik nih. Kalau dibukukan, difilmkan. Nah, itu editor menjadi harus mengendus media sosial. Gitu. Nah, sekarang kita cerita sejarah. Ya, sejarah penting buat kita untuk mengetahui bagaimana masa lalu gitu ya. Itu ambidexter itu termasuk itu. Melihat dari belakang kayak Dewa Janus ya orang Romawi kuno itu. Dia punya wajah dua kan, bisa melihat ke depan, bisa melihat ke belakang, samping kiri. Kanan kiri oke, depan belakang bisa gitu kan. Nah, kita harus melihat ke belakang untuk membuat kebanggaan tersendiri ya, bahwa kita ini dilahirkan nanti sebagai editor yang mudah-mudahan bisa seperti orang-orang besar ini ya, yang kita ketahui bahwa mereka adalah sastrawan pada zamannya dan juga editor. Nah, Nur Sultan Iskandar, ini saya lagi menyusun sejarah penyuntingan di Indonesia, mudah-mudahan bisa saya selesaikan. Ini boleh dibilang editor yang bekerja secara resmi awal gitu ya di penerbit di Indonesia. Dia direkrut saat Balai Pustaka baru berdiri ya. Kemungkinan dia direkrut oleh direktur setelah Ringkes. Jadi direktur awal Balai Pustaka itu namanya D.A. Ringkes, orang Belanda. Dia direkrut tahun 1919 itu menjadi redaktur. Menjadi korektor awalnya. Korektor kemudian naik jadi redaktur. Redaktur itu sama dengan managing editor ya, atau editor. Ya. Nah, Pak Nur Sultan Iskandar ini kita kenal sebagai penulis novel, salah pilih kan. Tapi dia juga sangat strength waktu itu. Dia menjaga betul kaidah bahasa,
yang waktu itu masih menggunakan ejaan Pan-Ovision di dalam karya-karya Balai Pustaka, sehingga orang nembus Balai Pustaka itu susah. Dianggap memiliki standar bahasa Melayu tinggi. Ini Sultan Takdir. Sultan Takdir, Nur Sultan Iskandar. Setelah eranya Nur Sultan, maka ada Sultan Takdir Ali Sabana. Ya, STA adalah generasi penyunting atau editor kedua setelah Nur Sultan. Jadi direkrut oleh seorang direktur Balai Pustaka gitu ya, orang Belanda juga. STA langsung direkrut menjadi redaktur di majalah Panji Pustaka. Waktu itu usianya kalau nggak salah 22 tahun, masih muda. Ya, sudah menjadi redaktur, sudah menjadi editor. Nah, ini menarik kan? STA yang kita kenal juga yang menyongsong lahirnya era Pujangga Baru dan Angkatan 45. Ya, itu Angkatan 45 dipelopori oleh Khairil Anwar, Armin Pane, Sanusi Pane. Sultan Takdir merekrut yang namanya HB Yasin menjadi editor di redaksi. Ya, kemudian HB Yasin terkenal sebagai kritikus sastra dan dokumentator sastra. Ya, dia suka mengkliping, maka ada pusat dokumentasi HB Yasin yang terkenal di tim itu. Ya, dia direkrut oleh Sultan Takdir. Ya, HB Yasin asli dari Gorontalo, kemudian ikut bapaknya berdinas di Pangkalan Berandan di Sumatera Utara, di Medan, balik lagi ke Gorontalo jadi PNS, tapi kemudian dia nggak suka jadi PNS, dia menerima tawarannya Sultan Takdir menjadi redaktur ya, menjadi editor di Balai Pustaka. Dan Habib Yasin disebut-sebut sebagai orang yang menemukan talenta Khairil Anwar dalam puisi Indonesia. Ya, dia menyongsong lahirnya Angkatan 45. Nah, selain Habib Yasin sebenarnya ada Armin Pane, Sanusi Pane. Ya. Pane bersaudara ini juga sastrawan yang mulai masuk ke Balai Pustaka setelah Indonesia merdeka ya, kalau nggak salah tahun 47-an. Itu mereka menjadi redaktur juga di Balai Pustaka. Dan yang saat ini masih eksis juga Pak Pamusuk NST. Sekarang beliau mengajar di Politeknik Negeri Penerbitan. Politeknik Negeri Jakarta, Prodi Penerbitan. Ini Pak Pamusuk NST. Beliau terkenal sebagai editor karya fiksi dan banyak menghasilkan buku juga di bidang kesastraan gitu ya. Dan tidak, beliau senang sekali menulis bagaimana penulis itu mengalami proses kreatif dan sebagainya. Nah, ini Pak Pamusuk NST, Pak Musuk Nasution. Ya, selain Pak Pamusuk NST, ini tokoh ini ada di Polimedia, Pak Frans M. Parera. Beliau kelahiran Flores dan menjadi penyunting editor sejak tahun 77 di Gramedia, serta pernah menjabat sebagai Direktur Bank Naskah Gramedia. Pak Frans ini dikenal sebagai editor karya sastra dan pernah mendirikan IKAPindo, Ikatan Penyunting Indonesia. Anda harus hormat pada Pak Frans ini karena bagaimanapun beliau adalah editor senior dengan segudang pengalaman. Baiklah, rekan-rekan, sudah hampir 1 jam saya menyampaikan kuliah ini yang dapat Anda akses di Google Classroom Anda ataupun di YouTube. Dan ini menjadi satu dorongan untuk kalian. Saya belum memberikan tugas, ya. Coba Anda temukan siapa editor-editor hebat yang menyunting karya-karya berikut. Tentu ada penerbit di dalam bukunya mencantumkan editornya, ada juga penerbit yang tidak mencantumkan editornya. Tapi paling tidak ketika Anda mengenali editornya, wah betul. Anda mengagumi satu karya, jangan lupakan editornya. Anda mengagumi penulisnya, jangan lupakan editornya. Itu pesan saya untuk kita bisa memahami penyuntingan fiksi atau karya fiksi ini dengan baik dan benar, serta penuh rasa hormat terhadap ilmu ini. Ya. Ilmu yang mungkin jarang diajarkan di kelas-kelas lain, jarang dilatihkan dalam berbagai pelatihan penulisan, dan ini adalah satu kekuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada kegiatan lain, ya, kuliah lain untuk materi penyuntingan fiksi ke depan. Dan saya sampaikan kepada kalian untuk mulailah saat ini mendalami, mempelajari berbagai hal terkait dengan fiksi. Kita harus menjadi orang yang ambidexter, atau kita harus menjadi seorang polimath. Polimath itu orang yang memiliki kemampuan
bisa menulis, bisa menyunting, menyunting juga bisa menyunting fiksi, bisa menyunting non-fiksi. Itu yang diharapkan dari mahasiswa D3 di Politeknik Negeri. Walaupun mungkin hanya ada, Anda mungkin nanti memilih spesialisasi, tapi tidak ada salahnya Anda menjadi seorang generalis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.